Nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qutuhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jamaah rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, nikmatani makbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yakni nikmat sempat dan nikmat sehat. Tak lupa juga sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang memberikan sebaik-baik tauladan dan membawa petunjuk kepada kita, sehingga sampai saat ini kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah rahimakumullah, salah satu nikmat terbesar setelah nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat waktu. Kesibukan dunia telah banyak melalaikan kita sebagai manusia, sehingga tidak sadar bahwa waktu terus berjalan, usia semakin bertambah dan jatah umur semakin berkurang. Orang baru tersadar bahwa ia telah menghabiskan waktu dan umur yang panjang manakala kulit mulai mengendur, gigi mulai tanggal, warna putih mulai tampak pada rambutnya, dan berbagai keluhan dan penyakit mulai rajin menghampirinya. Dan alhamdulillah itu pun masih lebih baik, karena masih banyak orang yang meskipun sudah ditimpa berbagai ujian dan derita, akan tetapi juga tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan pentingnya waktu dalam surah pendek yang sejak kecil mungkin sudah kita hafal, namun seringkali kita lupa untuk mentadaburinya. Allah berfirman dalam surah Al-Nasr ayat 1-3, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran, dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Surat ini ringkas namun memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah pernah mengatakan, lau tadabbaran nasi hadhihi surah lawasi'athum. Seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka. Jamaah rahimakumullah, berbicara mengenai waktu, maka tak bisa lepas dari umur manusia. Umur atau usia merupakan rangkaian waktu dari sejak kita lahir sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur merupakan bagian dari rahasia Allah. Setiap manusia memiliki jatah umur masing-masing. Abdullah bin Bursh radhiyallahu anhu mengatakan, anna a'rabiyan qala, sesungguhnya seorang Arab Badui berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man khairun nasi, siapakah manusia yang paling baik? Qala, Rasulullah SAW bersabda, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jika manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya, maka akan timbul pertanyaan, bolehkah kita meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umur kita? Jawabannya adalah tentu saja boleh, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. An Anas bin Malik qala, qalat Ummu Sulaim, ya Rasulullah,
Anasun udhullah lahu. Qala Allahumma atil umrahu wa akthir malahu wa ghufir lahu. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik, berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, doakanlah Anas. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, panjangkanlah umurnya, perbanyaklah hartanya, dan ampuni ia. Para sahabat radhiyallahu anhum memiliki perhatian yang begitu besar terhadap bertambahnya usia, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Aku tidak pernah menyesal atas sesuatu yang melebihi penyesalanku atas terbenamnya matahari dan kurangnya umurku serta tidak bertambahnya amalku. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk menjaga 5 perkara sebelum 5 perkara. Apakah 5 perkara itu? Yang pertama adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang muda pasti akan mengalami tua, dan yang tua pasti pernah mengalami muda. Bukan tentang siapa yang paling lama hidup di dunia, akan tetapi di masa mana kita yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Pesan yang kedua yaitu sehatmu sebelum sakitmu. Berapa banyak orang yang sehat akan tetapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sehat akan tetapi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam sabdanya, nikmatani makunun fihi makatsirun minan nas as-sihat wal faragh. 2 kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yakni nikmat sempat dan nikmat sehat. Kemudian pesan Rasulullah SAW yang ketiga adalah kayamu sebelum miskinmu. Allah Subhanahu wa taala sering sekali memberikan kita rezeki yang lebih, akan tetapi itu adalah bentuk daripada ujian. Berapa banyak orang yang kaya akan tetapi membelanjakan kekayaan itu dengan kemaksiatan. Berapa banyak orang yang kaya menjadi sifatnya menjadi sombong. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah illa man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat sebuah kesombongan meskipun sekecil biji zarah. Kemudian yang keempat adalah waktu senggangmu sebelum waktu luangmu. Seringkali kita memiliki waktu renggang, akan tetapi dengan waktu renggang itukah kita dekat dengan Allah, kita selalu mengingat Allah. Kemudian pesan Rasulullah SAW yang kelima adalah hidupmu sebelum matimu. Jadi kita hidup di dunia adalah sebagai tamu, sebagai seorang musafir. Bahkan Malik bin Dinar radhiyallahu anhu mengatakan dunia itu sebagai tempat persinggahan dan akhirat itu sebagai kampung halaman. Oleh karena itu, perbanyaklah bekal di tempat persinggahan untuk kembali ke kampung halaman. Jamaah rahimakumullah. Dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa umur yang terbaik adalah umur yang barokah, yaitu umur yang setiap kali bertambah senantiasa diiringi dengan bertambahnya amalan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat ilmu padi, makin tua makin merunduk, makin tua makin berisi dengan ketebalan iman, dengan keindahan akhlak dan kekayaan amal soleh. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara meraih keberkahan dalam usia kita. Yaitu yang pertama, keberkahan dalam umur dapat kita raih dengan senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjaganya agar tetap istiqamah, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Kemudian yang kedua, keberkahan umur akan kita raih dengan senantiasa memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus. Kemudian yang ketiga, cara untuk mendapatkan keberkahan dalam usia kita adalah dengan memperbanyak silaturahim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsatu alaihi fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang hendak diluaskan rezekinya dan diberi keberkahan dalam usianya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.